Astaga ya Tuhan, kenapa kerjaan ini masih banyak banget? Padahal seharusnya aku udah mulai liburan. Huh. Itu kakak kenapa ya? Kakak kenapa? Kok kelihatannya pusing gitu? Iya nih, harusnya kan udah libur panjang ya, tapi masih ada aja dokumen yang harus diselesain. Emang kerjaan kakak ngapain sih? Kok nyampe nyita waktu gitu? Iya nih, soalnya ada beberapa dokumen tentang ekspor kopi ke Amerika yang harus diselesaikan dan dikirim secepatnya. Wah, jauh banget. Emang di Amerika gak ada kopi? Ya ada lah, tapi Amerika masih membutuhkan kopi dari Indonesia, makanya dia impor kopi deh dari Indonesia dan Indonesia ekspor ke Amerika. Kok bisa begitu? Bisa lah, karena kan setiap negara memiliki kondisi geografis dan sumber daya yang berbeda-beda, sehingga setiap negara masih membutuhkan bantuan dari negara lain untuk memenuhi kebutuhannya. Oh gitu. Jadi setiap negara di dunia ini saling bekerja sama ya kak? Terus kenapa harus kerja sama? Ya, seperti Amerika tadi yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Selain itu, kerjasama juga dilakukan untuk memperluas hasil produksi barang atau jasa, dan juga untuk memajukan perdagangan. Contohnya, kayak kopi yang diekspor dari tempat kakak kerja ke Amerika. Nah, ini juga dinamakan kerjasama ekonomi internasional. Berarti kalau internasional pasti banyak keuntungannya. Emang keuntungannya apa aja sih kak? Nah, keuntungannya itu banyak banget. Salah satunya adalah memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, khususnya pada produksi barang dan jasa, serta dapat menciptakan suatu sistem perdagangan yang transparan dan dapat mempermudah investasi. Jadi, Indonesia dapat membuka lapangan pekerjaan dan juga mengurangi pengangguran. Indonesia kan termasuk bagian dari ASEAN. Apakah itu bisa dikatakan kerjasama ekonomi internasional? Tunggu. Iya, itu juga termasuk. Itu namanya kerjasama ekonomi regional. Nah, kalau kerjasama ekonomi regional ini dilakukan oleh beberapa negara dalam suatu wilayah tertentu. Jadi, contohnya tuh kayak Uni Eropa, APEC, EFTA, AFTA, lalu masih banyak lagi. Wah, keren banget. Tapi yang tadi kakak sebutin itu apa sih? Iya, itu adalah lembaga-lembaga yang melakukan kerjasama ekonomi internasional. Nih, kalau misalkan kamu mau tahu lebih dalam lagi, kamu bisa lihat video ini nih. Halo, selamat datang kembali di saluran YouTube kami. Seperti biasa, kita akan belajar ekonomi untuk jenjang SMA. Nah, di video kali ini kita akan membahas lembaga-lembaga yang melakukan kerjasama ekonomi internasional. Yuk, langsung saja. Yang pertama ada ASEAN atau Persatuan Negara-Negara di Asia Tenggara yang dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967. ASEAN merupakan bentuk kerjasama untuk kestabilan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Adapun tujuan dari lembaga ini adalah mempercepat proses pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, menciptakan kestabilan dan kedamaian. Yang ketiga, menciptakan kerjasama yang aktif dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya di wilayah Asia Tenggara. Selanjutnya ada IMF atau Dana Moneter Internasional yang dibentuk pada tanggal 27 Desember 1945. IMF bertujuan untuk memperlancar moneter internasional dan membantu negara-negara yang mengalami kesulitan dalam neraca pembayaran dan sebagainya. Yang ketiga ada World Bank atau Bank Dunia yang dibentuk pada tanggal 27 Desember 1945. Tujuan dari World Bank adalah membantu pembiayaan usaha-usaha pembangunan negara-negara anggotanya. Nah, yang keempat ada APEC yang merupakan kepanjangan dari ASEAN Pacific Economic Cooperation yang dibentuk pada tahun 1989 dengan tujuan untuk meningkatkan dan memperbaiki sistem ekonomi negara anggotanya. Nah, yang kelima ada ASEAN Development Bank atau Bank Pembangunan Asia yang dibentuk pada tahun 1966 dengan tujuan untuk meminjamkan dana dan memberikan bantuan teknik kepada negara yang berkembang. Nah,
yang keenam ada Group of Seven atau Group of 20. Group of Seven ini digagas oleh Presiden Prancis dan Kanselir Jerman pada tahun 1970. Nah, Group of Seven ini merupakan gabungan negara maju yang bertujuan untuk memberikan bantuan berupa dana kredit kepada negara yang berkembang. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2009, Group of Seven ini terus bertambah anggotanya sehingga namanya berubah menjadi Group of 20. Indonesia merupakan salah satu anggota dari Group of Seven atau Group of 20. Nah, teman-teman, sebenarnya lembaga-lembaga dari kerjasama ekonomi internasional itu masih banyak loh. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kalian tonton di video selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and klik tombol loncengnya supaya kalian tahu video update terbaru dari kami. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Oh, sekarang aku jadi lebih paham. Ya udah deh kak, sekarang aku mau main dulu. Selamat bekerja dan semoga cepat gajian biar bisa traktir aku. Dasar. Yaudah deh, aku juga mau lanjutin kerjaan.